Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Susanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiseminasikan modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sinanggung, kepada Bapak dan Ibu Guru staf SD Negeri 2 Sinanggung yang kami hormati, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah berikan taufik hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita bisa bertemu berkumpul di ruang kelas SD Negeri 2 Sinanggung dalam acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif SD Negeri 2 Sinanggung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri 2 Sinanggung, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Sinanggung, dan yang terakhir penutup. Sesuai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan basmalah bersama, semoga berjalan dengan lancar dan membawa beberapa manfaat. Mari kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sinanggung yang akan diwakili oleh Bapak Agus Reni Handoko, SPD SD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sinanggung, meskipun pada hari ini beliau berhalangan tidak bisa hadir dalam kegiatan pada hari ini karena sedang sakit. Oleh karena itu, mari kita doakan semoga beliau sehat kembali dan dapat berkumpul bersama kita lagi. Amin. Amin. Serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kegiatan hari ini untuk memenuhi tugas atau aksi nyata calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Sinanggung. Yang pertama yaitu Bapak Nur Susanto, kemudian Ibu Ida Juliana SPDI, dan Ibu Susanti SPD, dan Bu Intan Wahyu Maulidina Wardani SPD. Kami di sini mewakili kepala sekolah hanya menyampaikan bahwa Budaya positif adalah fondasi bagi pembelajaran yang berhasil, perkembangan pribadi yang kokoh, serta lingkungan sekolah yang selalu penuh semangat dan kebersamaan.
Budaya positif di sekolah bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kepala sekolah atau guru saja, tetapi oleh kita semua sebagai satu kesatuan besar. Ini adalah hasil dari setiap tindakan dan sikap yang kita ambil setiap hari. Mari kita bersama-sama menjaga dan memperkuat budaya positif di sekolah kita. Salah satu unsur penting dalam budaya positif adalah sikap saling menghargai, karena saling menghormati antara guru dan murid, serta antar sesama murid adalah inti dari budaya ini. Mari kita jadikan sekolah ini sebagai tempat di mana setiap orang merasa didengar, dihargai, dan diterima dengan baik. Tidak kalah penting adalah semangat kerjasama dan kebersamaan. Mari kita mendukung satu sama lain, bekerja sama dalam berbagai kegiatan, dan membangun hubungan yang erat antara guru, murid, dan orang tua. Dalam budaya positif, kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar yang berusaha bersama mencapai kesuksesan. Terakhir, mari kita juga ingat untuk selalu menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Ini bukan hanya membentuk karakter kita, tetapi kita menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan budaya positif di sekolah kita akan menciptakan tempat yang inspiratif dan menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Bersama-sama kita akan menjadi panutan bagi sekolah lainnya dalam membangun budaya positif yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih kepada guru penggerak yang telah mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita ini. Semoga kontribusi dalam membangun budaya positif ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju masa depan yang cerah. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sinanggul yang diwakili oleh Bapak Agus Ferdinandoko, SPDSD. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Merupakan acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Sinanggul. Tapi sebelum disampaikan diseminasi budaya positif tersebut, sebelumnya acara kami tutup. Dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Nur Susanto, SPDSD, yang akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri 2 Sinanggul. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Agus Ferdinandoko, yang saya hormati rekan-rekan guru teman sejawat SD Negeri 2 Sinanggul, yang
saya hormati tenaga kependidikan yang berbahagia tentunya. Baiklah Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1-4 berkaitan dengan budaya positif. Oke. Sebelum diseminasi budaya positif terlebih dahulu saya ingin mengulas kembali berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam profil pelajar Pancasila itu ada dimensi dan elemen. Yang pertama yaitu berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini diharapkan nanti kita semua warga sekolah, terutama murid kita, bisa berakhlak mulia, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Nanti diharapkan peserta didik dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, gotong royong. Kemaman ini itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ini merupakan budaya luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yaitu intinya adalah berhubungan dengan kebersamaan, dengan sukarela, terus berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, ini pertama. Selanjutnya yaitu mandiri. Di sini peserta didik atau pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adanya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Yang terakhir yaitu kreatif. Belajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Demikian tadi Bapak Guru sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, masuk ke materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Masuknya materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu, kita coba berilustrasi sejenak. Ini kita akan bermain. Tolong
Ibu mempersiapkan kertas apa saja, ya. Kertas nanti dikepal-kepal, ya. Ya. Posisikan berpasangan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini berpasangan dengan sampingnya. Kita berilustrasi jenak. Sampun. Kertasnya dikepal saja, terus ditulis. Sebelum dikepal ditulis apa saja, pokoknya di situ ada sebuah rahasia yang Bapak Ibu simpan. Apa saja ditulis. Setelah itu pihak jenengan yang memegang kertas itu pihak A, yang teman sampingnya itu berperan sebagai pihak B. Oke. Nah, nanti pihak B berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga. Caranya bagaimana? Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, pokoknya intinya supaya A ini mau membuka genggamannya, mau membuka genggamannya. Sudah jelas ya di sini ya? Belum ya? Saya ulangi. A, nah ini dikasih contoh sama X saja. Bu Susanti sama Bu Yun, enggak Bu Susanti. Yang Bu Susanti yang memegang kertas, Bu Yun yang merayu. Ya. Bu Yun bertugas dari sini dekat. Bu Yun bertugas merayu Bu Susanti untuk membuka kepalanya. Ada rahasia apa di dalam kepala Bu Susanti? Ya, apa saja, pokoknya rayuannya bisa dibujuk, dirayu atau apapun. Kertasnya satu saja. Nah, Bu Yun merayu Bu Susanti. Silakan. Bolehkah saya pakai mic, Pak? Bu Santi, apakah saya boleh tahu apa isi genggaman Anda? Oh, gini, saya nanti kan ini ibaratnya kan punya sesuatu yang membuat saya tahu kalau Anda itu punya kelemahan. Jadi saya punya rahasia dan kira-kira itu kalau Anda membuka kepala tangan Anda itu saya akan memberitahu Anda. Bisakah Anda membuka? Karena saya ingin tahu. Nggak mau. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak mau? Rahasia dong. Oh, rahasia. Rahasia seseorang kan hanya kita sendiri yang tahu, yang lain nggak boleh tahu. Tapi saya tuh pengen tahu loh, apa sih yang ada di dalam genggaman Anda ini? Oke lah, kalau mau tahu, saya buka. Mau tahu? Iya. Terima kasih. Berarti Anda itu tahu saya kan? Ya kan? Ya, iya. Ternyata isinya terus. Tidak usah. Intinya dari ilustrasi ini, ternyata Bu Santi dengan sukarela, dengan kesadaran diri mau membuka kepala tangannya. Ya, berarti Bu Santi ini di sini tadi tanpa baru sukarela, intinya Bu Santi mau berbagi kepada Bu Yun tentang kepala tangan yang ada di tangannya. Ya. Selanjutnya kita lihat materi selanjutnya, ini nanti akan menjelaskan. Nah, sekarang kita akan mempelajari paradigma teori kontrol. Di sini kita akan mempelajari tentang ilusi-ilusi paradigma teori kontrol.
ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah itu guru itu bisa mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa setiap penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan. Sadar tidak sadar kita di lingkungan sekolah, kita sering memaksakan diri terhadap peserta didik kita. Betul ya? Nah, sekarang selanjutnya berhubungan dengan perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan biasanya pas saat pembelajaran. Teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada peserta didik kita yang berbuat kesalahan, kita akan selalu memandang bahwa itu merupakan kesalahan terus, tidak ada nilai positifnya. Menurut teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang ketiga. Teori pilihannya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Terus teori pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali ada izin dari yang bersangkutan. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori pilihan, model berpikirnya itu menang, dan menang. Yang intinya itu menang. Yang kedua, disiplin positif. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Ya, ini tidak usah dijawab, kita perlu bertanya pada diri sendiri saja. Bagaimana sih sekarang? Bagaimana sih kita berperilaku sekarang ini? Ya, apakah sudah sesuai? Apakah sekarang ini saya berperilaku memaksakan atau bagaimana? Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu? Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Itu yang perlu kita pikirkan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak, Ibu, apa makna disiplin? Nah, coba sekarang, menurut Bapak, Bu Umi, disiplin itu yang bagaimana? Disiplin menurut saya itu bertindak sesuai aturan. Terima kasih Bu. Adakah yang punya pendapat lain disiplin itu apa? Silakan Bu Koli. Menurut saya untuk disiplin adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, dilakukan secara rutin tanpa ada suatu paksaan. Terima kasih.
Nah ini makna disiplin dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang berbeda. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan dorongan dari diri sendiri. Ini merupakan motivasi instinktif, ya, datang dari dalam diri sendiri. Tentunya motivasi intrinsik ini adalah datang tanpa ancaman, paksaan, hukuman dari orang lain. Kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia sesuai dengan nilai luhur yang ingin dicapai setiap individu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan pemantik lagi, yaitu yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang mau berpendapat? Apakah dengan menghukum itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bu. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa, jawabannya bisa dua Pak. Ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung hukumannya. Karena anak-anak sekarang itu ibaratnya kalau terlalu dikeras ya dia tidak mau, dibiarkan juga tidak bagus. Jadi kita harus tahu atau memposisikan hukuman terhadap anak-anak. Yang intinya itu hukuman itu akan membuat anak menjadi lebih baik. Itu bisa, gitu Pak. Terima kasih Bu Yun. Apakah ada pendapat lain? Silakan dari Pak Pedi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menanggapi pertanyaan tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu dapat, tapi hanya bersifat sementara. Kenapa kok sementara? Karena hukuman ini kan isinya itu hanya ancaman buat anak, sehingga anak ini ada tekanan, ancaman, sehingga dia terpaksa melakukan disiplin. Nah, kalau anak itu sudah lupa dengan ancaman dan tekanan tersebut, kemungkinan besar anak tersebut akan melanggar aturan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus dari Bu Yung maupun Pak Badi. Intinya hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi sifatnya sementara. Bahkan lebih parahnya itu kalau dapat hukuman
itu bisa membekas dalam ingatan anak, ya. Jadi dulu pernah dihukum Pak Andi misalkan, sampai kapanpun masih membekas, gitu ya. Itu efek negatifnya. Yang selanjutnya, ini contoh lagi. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu apakah memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan untuk Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Nur Susanto atas. Menurut saya untuk memberikan penghargaan atau hadiah dapat memotivasi anak, ada kalanya dapat, ada juga tidak. Kenapa tidak? Karena nanti anak akan merasa ingin mengejar sesuatu hal agar mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi tidak sesuai dengan hatinya, Pak. Embel-embelnya masih aku demi mendapat penghargaan. Ya, terima kasih. Intinya motivasinya bukan datang dari dalam diri sendiri. Motivasinya itu karena adanya penghargaan. Kalau orang dikasih penghargaan nggak dikasih hadiah, maka kemauan untuk belajar anak-anak dengan sendirinya akan menurun. Itu ya. Selanjutnya, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu guru berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, terutama poin yang ketiga yang datang dari diri sendiri. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan yang materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, ingin kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, penguasaan. Kelima, kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makanan, termasuk proses reproduksi juga merupakan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan mungkin binatang peliharaan dan kelompok di mana kita
bergabung. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, ini hubungan dengan murid. Terus mereka juga akrab dengan teman sebaya. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Biasanya orang yang mempunyai penguasaan seperti ini itu biasanya ingin menjadi pemimpin dan ingin menjadi orang yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ciri-cirinya biasanya itu orangnya itu berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, terus suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu, dan biasanya menggemaskan. Yang selanjutnya yaitu teori posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, dua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, terakhir manajer. Kali ini kita akan membahas yang penghukum. Nah, ini berhubungan dengan kebiasaan yang dulu sering kita lakukan. Ya, biasanya ini seorang penghukum bisa menggunakan bahkan sampai hukuman fisik. Ya. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang ketiga, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Itu ya, ada pengancaman. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kata-kata yang sering digunakan seperti itu. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu contoh kata-kata yang digunakan guru sebagai seorang penghukum. Yang keempat, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya. Jadi peserta didik dituntut untuk mengikuti cara dia atau cara guru tersebut. Yang kedua, posisi kontrol pendidik pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara mampu
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu contoh-contoh yang sering digunakan dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol pendidik ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang ketiga, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Keempat, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang kelima, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini negatifnya. Jadi ada ketergantungan dari murid terhadap gurunya. Jadi kalau tidak ada bantuan nanti muridnya akan kecewa. Ini hal negatifnya. Yang terakhir, mungkin murid akan tergantung pada guru tersebut. Tadi sudah dijelaskan. Posisi kontrol pendidik sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Keempat, seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya contoh-contoh yang digunakan guru sebagai posisi pemantau. Yang terakhir, seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini berhubungan misalnya dengan daftar nilai, daftar observasi yang dilakukan guru setiap harinya, itu sebagai data-data yang digunakan sebagai guru pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol pendidik manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ketiga, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer itu bisa memiliki keterampilan pemantau, bisa juga keterampilan sebagai teman jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Yang kelima, tugas manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukan
hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini yang diharapkan posisi kita sebagai guru, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ini sangat bagus sekali untuk mendorong motivasi belajar murid. Jeda dulu sebentar. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat dan yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi yang ke-6 yaitu keyakinan kelas, baiklah kita akan melakukan SPG dulu. Ini kita akan melakukan tepuk-tepuk ya. Saya paling suka yang tepuk-tepuk. Tepuknya itu sederhana saja. Tepuk 1. Nah, contoh besar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Kiri atas. Gitu ya. Cuma kata kuncinya setiap saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu guru melakukan tepuk 3. Ya. Jadi kata kuncinya ya kebalikannya. Setiap saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu guru melakukan tepuk 3. Setiap saya bilang tepuk 3, Bapak Ibu guru tepuk 1. Tepuk 2 tetap. Ini kita melatih konsentrasi. Dicoba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ulangi. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah merupakan pujian mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai keyakinan kelas 1, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan nilai universal. Yang tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, saya ulangi, dalam bentuk positif. Positif artinya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai universal. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini yang membedakan dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya sudah jadi, dari budak sekolah biasanya sudah jadi sebuah peraturan, dan mau tidak mau murid biasanya harus mematuhinya. Tapi kalau keyakinan kelas ini ada kontribusi antara murid dan guru, terutama guru wali kelasnya. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sekiranya ada sesuatu nilai yang perlu dimasukkan, maka keyakinan kelas bisa
rubah kembali dengan cara melibatkan peserta didik dan warga sekolah yang lain. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di lingkungan sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Langkah pertama dalam sebuah kelas, nanti murid-murid diberi kesempatan untuk mengusulkan pendapatnya masing-masing berhubungan dengan nilai-nilai yang akan dimunculkan dalam keyakinan kelas tersebut. Itu langkah pertama. Yang kedua, masukan-masukan yang masuk dari peserta didik tersebut dicatat, boleh di papan tulis maupun di kertas plano atau mungkin kertas karton kertas karton, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, dari berbagai pendapat dari murid tersebut, gantilah kalimat-kalimat dari yang negatif ke kalimat positif. Contohnya misalkan kalimat negatif misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimat negatif karena menggunakan kata jangan. Diganti ke kalimat positif, bisa diganti menggunakan kalimat berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh yang lain, misalkan jangan bertengkar, jangan bertengkar. Itu kalimat negatif karena ada kata jangan. Kalau diganti dengan kalimat positif, bagaimana contohnya Bu Sati? Kalimat positifnya jangan bertengkar. Rukunlah dengan temanmu. Ya boleh, rukunlah dengan temanmu. Atau mungkin yang pernyataan yang lebih luas, misalkan berbuat baik sesama teman. Itu saling menyayangi, boleh saling menghormati. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Anda mungkin akan mendapati banyak pernyataan yang tertulis di sana, masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, warga sekolah dan murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya misalkan di situ ada pendapat misalkan berjalan di kelas, terus dengarkan guru, terus datanglah tepat waktu. Ini berada dalam satu payung keyakinan, bisa diganti dengan pernyataan dari ketiga tersebut, diganti misalkan cukup saling menghormati. Itu bisa mencakup ketiga pernyataan tersebut, yaitu yang berkaitan dengan dengarkanlah guru, datanglah tepat waktu, berjalan di kelas. Nah itu bisa diganti saling menghormati. Nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas, dari peraturan keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas
atau sekolah secara bersama-sama. Ini harus melibatkan murid. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan harusnya itu berkurang. Karena sebaiknya keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Cukup antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, dikhawatirkan keyakinan kelas tersebut akan sulit diingat. Bahkan anak-anak cenderung lupa. Selanjutnya yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid di sini. Jadi dalam kertas yang besar tadi, karton, semua warga sekolah yang terlibat membuat keyakinan kelas untuk tanda tangan di dalamnya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi di tempat yang mudah dilihat. Demikian tadi materi berkaitan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya materi yang ke-7, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita melanjutkan materi yang ke-7, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Baik Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kegiatan yang sering kita lakukan dalam hubungannya dengan tugas pokok sebagai guru, berkaitan dengan menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka yang setiap harinya sering kita jumpai. Ada yang mungkin telat masuk ke sekolah saat pagi hari, ada mungkin yang bertengkar dengan temannya, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain seperti mungkin memecahkan kaca atau memecahkan jam dinding. Saya di sini ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu guru berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesalahan anak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Moga untuk Bu Santi bisa menunjukkan atau menyebutkan pengalaman yang telah dilakukannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya punya pengalaman Pak, ini sering terjadi di kelas 1, keterlambatan anak untuk masuk sekolah karena transisi dari kelas 1 itu dari TK. Biasanya kalau TK kan berangkatnya agak siang Pak. Nah, sekarang di kelas 1 harus masuk jam 7 tepat sudah mulai pembelajaran. Nah, kadang ini anak ini saya beri masukan, ternyata masih belum bisa, tanggung jawabnya belum ada Pak. Nah, terus saya mencoba
mencari solusi untuk anak ini. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena latar belakangnya itu tadi satu Pak, dari pribadinya. Karena dia ngomong, dulu aku berangkat siang Bu. Nah terus saya coba berusaha untuk berbicara. Sekarang udah tidak di TK lagi. Nah terus dia bilang, terus gimana Bu? Caranya mungkin tidurnya agak awal, terus bangun paginya dibantu sama orang tua biar cepat bangunnya, terus untuk sarapan biar cepat dia nyampe ke sekolahan. Jadi posisinya di situ saya tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi untuk anak ini agar berangkat lebih pagi. Mungkin kita bisa komunikasi dengan wali murid Pak. Jadi tidak hanya dengan anak, karena ini keterkaitannya kelas 1, masih anak yang baru memahami untuk di kelas yang pembelajaran dimulai di jam 7. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Tadi ada pengalaman dari Bu Santi tentang pengalamannya menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keterlambatan murid. Apakah ada yang ingin berbagi lagi di sini berkaitan dengan penyelesaian masalah? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nur Susanto. Saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya tentang segitiga restitusi ini. Sebelum mengetahui apa itu segitiga restitusi, saya kan sering menjumpai anak-anak bermain bola di dalam kelas. Banyak sekali dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti saya sering menjumpai bermain bola tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk yang kemarin saya menjumpai bermain bola itu di kelas saya. Biasanya saya kalau ada anak yang bermain bola sebelum mengenal segitiga restitusi itu pasti saya akan marahi. Yang pertama, saya tidak mau bertanya pada anak kenapa kok tidak bermain bola di lapangan tapi kok malah di kelas. Pasti saya awalnya itu memang marah Pak, yang pasti marah. Itu memang saya akui itu kesalahan saya, karena saya memang belum mengetahui segitiga restitusi. Namun setelah saya juga mengalami seperti Pak Susanto berada di pendidikan guru penggerak, telah disinggung bagaimana tentang segitiga restitusi yang ada 3 tahapan itu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya jadi terbuka pemikiran saya. Anak itu ternyata tidak boleh langsung dimarahi, tapi ditanyakan dulu apa alasannya, kemudian kita memberi solusi seperti apa, dan kita mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi itu Pak. Terima kasih Pak Sus. Ya, terima kasih pada Bu Intan yang telah berbagi pengalaman. Tadi Bu Intan melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tapi Bu Intan sedikit banyak telah melakukan langkah segitiga restitusi, yaitu dengan tidak langsung memarahinya, dengan menanyakan alasannya dan menghubungkan dengan keyakinan kelasnya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita membahas tentang langkah segitiga restitusi. Nanti kita hubungkan dengan permasalahan-permasalahan dari Bu Santi sama Bu Intan berkaitan dengan kesalahan anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan
keyakinan. Menstabilkan identitas ini setiap ya berhubungan dengan menstabilkan identitas. Ini biasanya kata-kata yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini kalimat yang sering kita pakai untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih banyak contoh kalimat yang lain. Yang kedua, validasi tindakan salah. Ini kalimat yang kadang sering kita gunakan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalimat ini itu cenderung untuk bertanya kepada murid tentang alasan murid melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid. Dengan kalimat-kalimat ini, murid tidak merasa disalahkan dan tidak dipojokkan. Selanjutnya dikaitkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Kalimatnya bisa seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin di orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Hubungannya dengan kalimat ini, murid akan ingat apa atau keyakinan apa yang pernah dibuat. Jadi dengan sendirinya murid akan menemukan solusinya dengan cara nanti guru bisa bertanya, apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang ingin kamu perbaiki dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi dengan sendirinya murid akan menemukan solusinya yang datang dari dalam diri sendiri. Berikut adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas saya. Silakan duduk. Nanti setelah ibadah kita ngobrol di kantor ya. Bagus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Hari ini kamu kenal lagi ya? Iya Pak. Sering keluarga itu suatu salam kan? Iya Pak. Baik, Kasifah. Salam itu manusiawi. Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Mari kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Kenapa kamu bisa terlambat? Pasti punya alasannya. Saya libur kemalaman Pak, karena
mengadili sifat supaya kamu terbiasa bermusik dan mengurus diri sendiri. Iya, Pak. Sekarang Pak Guru mau tanya, kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak, Pak? Tidak, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Pak. Menurutmu, keyakinan kelas apa yang akan kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Untuk melayani saya menghargai waktu dan supaya saya tidak terlambat lagi, Pak. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Sebagai contoh, kamu bisa datang tepat waktu, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga bisa bersabar. Iya, Pak. Saya menyesal jika sering terlambat. Saya mohon maaf jika sering terlambat. Bagus, Nafifah. Sikap yang sangat baik untuk kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak akan terlambat lagi ke sekolah? Setelah selesai belajar, saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang sambil bermain HP. Kemudian saya juga akan memasang alarm jam 4:30 agar tidak ganggu kesiangan, Pak. Bagus, Nafifah. Kamu sudah menemukan solusinya. Mulai sekarang disiplin waktu ya. Iya, Pak. Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk memantau waktu tidur kamu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bapak Ibu contoh segitiga institusi yang sudah saya terapkan di kelas 6. Dari contoh tersebut berkaitan dengan solusinya, anak tersebut telah berhasil mendapatkan solusi, yaitu dengan cara tidur lebih awal setelah belajar, kemudian tidak bermain HP, selanjutnya memasang alarm untuk bangun pagi. Dari solusi tersebut datang dari diri sendiri. Ini motivasinya adalah motivasi intrinsik. Sekarang kita analisis sejenak perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah belajar budaya positif ini. Monggo Bu Santi bisa membantu. Terima kasih, Pak. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mendengarkan budaya positif yang Bapak sebarkan ini, insya Allah saya akan menerapkan untuk segitiga restitusi ya Pak. Jadi yang dulunya kita selalu kalau anak melakukan kesalahan langsung dengan suara keras, mungkin sekarang kita akan mencari solusinya bagaimana anak itu tidak melakukan kembali dengan kesalahan yang sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Santi. Bu Santi akan menerapkan segitiga restitusi supaya anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan bermanfaat untuk sekolah kita dalam melaksanakan pemaparan tadi. Bila ada kesalahan yang saya perbuat, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya sebagai manusia dalam hal ini meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri diseminasi budaya positif pada
siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.